Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan pengertian dan yang membuat iman kita terus bertumbuh makin mendekat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk pagi yang baru, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk telinga yang dimampukan untuk mendengar firman Tuhan dan hati yang dimampukan untuk merasakan damai di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 yang demikian. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengertian Kristen, damai atau damai sejahtera, atau dalam bahasa Yunaninya Eirene, atau Shalom dalam bahasa Ibrani, sebenarnya merujuk pada keadaan batin yang tenang dan harmoni. Keadaan batin yang tenang dan harmoni itu berasal dari hubungan yang diperbaiki dengan Allah melalui Kristus. Harmoni ini juga mencakup damai dalam hubungan dengan sesama dan alam. Jadi, damai sejahtera yang dari Allah itu pada akhirnya menjadi identitas kita, dan kita menjadi pembawa damai Kristus kepada sesama dan alam. Jika damai itu telah menjadi identitas kita, maka secara alami kita dipanggil untuk hidup sebagai perpanjangan tangan kasih Allah di dunia. Dan ini adalah sebuah panggilan yang menuntut kesadaran penuh kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang utusan tidak hanya mengklaim keanggotaannya saja, tetapi menghidupi nilai dari pihak yang diwakilinya. Demikianlah juga kita, sebagai pengikut Kristus, dituntut untuk menjadikan setiap perkataan dan tindakan kita sebagai cerminan dari damai Kristus. Mari kita bayangkan seorang duta besar yang mewakili negaranya. Setiap perkataan dan tindakannya mencerminkan nilai, visi, dan karakter bangsanya. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah dutanya. Kata-kata kita bukan sekedar ucapan, tetapi cerminan hati dan identitas rohani kita. Seorang duta tidak pernah berbicara atas nama dirinya sendiri, melainkan mewakili nilai, tujuan, dan karakter sang pengutus. Demikian pula kata-kata dan tindakan kita seharusnya mencerminkan hati Allah yang penuh kasih dan bertujuan memulihkan. Namun demikian, harus diakui bahwa kita seringkali lupa akan panggilan mulia ini. Ucapan kita justru dipenuhi dengan kemarahan, kritik tanpa solusi, atau bahkan kata-kata yang merendahkan sesama. Yesus mengingatkan bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Lukas 6 ayat 45. Jika hati kita dipenuhi dengan luka yang belum disembuhkan, kecemasan yang belum diserahkan kepada Allah, atau dendam yang belum dimaafkan dan dilepaskan, kata-kata dan tindakan kita akan menjadi cermin dari kekacauan itu. Namun demikian, meski damai sejahtera Allah mengisi hati kita, itu tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Justru di tengah pergumulan itulah, identitas kita sebagai utusan Kristus harus hadir. Bukan untuk menghindari konflik, tetapi membawa solusi yang berakar pada kasih dan kebenarannya. Ketika hati dipenuhi dengan damai Kristus, kita tidak lagi bereaksi berdasarkan kekacauan emosi, melainkan merespon dengan hikmat yang memulihkan. Sebab panggilan kita bukan sekedar mengkritik atau mengutuk, tetapi juga menjadi saluran pemulihan. Mari kita melihat teladan Yesus. Saat perempuan yang tertangkap berzinah dihujat oleh banyak orang, Tuhan Yesus menggunakan kata-kata untuk mengembalikan martabatnya. Kepada Zakeus yang dikucilkan, Kristus berkata, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu," dan itu mengubah hidup Zakeus selamanya. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ia memulihkannya dengan pertanyaan sederhana, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Bahkan di tengah penderitaan salib, kata-kata Tuhan Yesus Kristus adalah pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah misi kita, menggunakan lidah yang kecil namun penuh kuasa untuk membawa terang ke dalam kegelapan. Alkitab dengan tegas menyatakan, terang bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan bukanlah suatu kondisi yang aktif, melainkan ketiadaan terang. Jadi, jika terang itu hadir, maka kegelapan tidak ada lagi. Kegelapan tidak memiliki kuasa sedikit pun ketika terang itu hadir. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus tidak sekedar menyebut kita sebagai pengikut Kristus, melainkan utusan-utusannya. Seorang duta tidak mewakili dirinya sendiri. Ia adalah suara resmi dari kerajaan yang mengutusnya. Setiap kata yang diucapkannya harus selaras dengan kebijakan, nilai, dan karakter dari raja yang ia layani. Demikianlah kita, ketika dunia mendengar kata-kata kita, sudah selayaknya mereka seharusnya mendengar pesan dari surga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni jika selama ini kami lebih sering mewakili kecemasan, ketakutan dan kemarahan kami sendiri daripada mewakili kasih dan damai sejahtera kerajaan Allah. Ajarlah kami untuk tidak berbicara atas nama diri sendiri, melainkan mewakili kasih, kebenaran, dan damai sejahtera-Mu dalam setiap kata dan tindakan kami. Penuhi hati kami dengan damai Kristus, agar di tengah pergumulan kami mampu membawa solusi yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Damai yang sejati, kami berdoa. Amin.